Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Alfat dengan NIM 120202222140032. Yang saya hormati Bapak Anim Kapabi SMS sebagai dosen pengampu teori ekonomi makro setelah UTS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar uang dan pasar barang. Model ISLM. Model ISLM adalah interpretasi terkemuka dari teori Keynes. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Di sini ada dua cara pandang, yaitu pertama model ISLM sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Yang kedua, apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat dapat bergeser. Di sini IS yaitu menyatakan investasi dan tabungan. Sedangkan kurva IS adalah menyatakan apa yang telah terjadi pada pasar barang dan jasa. LM di sini yaitu menyatakan likuiditas dan uang, serta kurva LM menunjukkan apa yang telah terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, maka tingkat bunga merupakan variabel yang dapat menghubungkan kedua bagian dari model ISLM. Kemudian pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Di sini kurva IS yaitu dapat menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga I atau R serta tingkat pendapatan nasional Y yang muncul di pasar barang dan jasa. Kemudian perpotongan Keynesian. Dalam The General Theory, Keynes mengatakan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Yang artinya di sini semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, maka semakin banyak pula barang dan jasa yang bisa dijual ke perusahaan. Yang kedua, semakin banyak perusahaan menjual, maka semakin banyak output yang diproduksi dan makin banyak pekerja yang dikaryakan. Masalah selama masa resesi dan depresi yaitu pengeluaran yang tidak cukup. Perpotongan Keynesian berupaya membuat model dari kedua pandangan ini. Kemudian pengeluaran yang direncanakan. Perbedaan antara pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual atau actual expenditure adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Di sini produk domestik bruto atau GDP. Kemudian pengeluaran yang direncanakan, planned expenditure adalah jumlah uang yang akan dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Selanjutnya determinan pengeluaran yang direncanakan. Dengan mengasumsikan bahwa perekonomian adalah tertutup, sehingga ekspor neto adalah nol. Di sini rumusnya adalah S sama dengan C plus I plus G. Di sini E itu yaitu pengeluaran yang direncanakan, C jumlah konsumsi, I investasi yang direncanakan, G perencanaan pemerintah. Pengeluaran yang direncanakan sebagai fungsi pendapatan. Di sini pengeluaran yang direncanakan tergantung pada pendapatan. Karena pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi, yang merupakan bagian dari pengeluaran yang direncanakan. Kemiringan fungsi pengeluaran yang direncanakan ini adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal (MPC). Perekonomian dalam equilibrium. Asumsi bahwa perekonomian berada dalam equilibrium yaitu ketika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Asumsi dasarnya yaitu rencana yang telah terrealisasi tidak dapat diubah lagi. Dengan mengingat bahwa I sebagai GDP tidak hanya sama dengan pendapatan total, tetapi juga dengan pengeluaran aktual total atas barang dan jasa.
Pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Y sama dengan E. Perpotongan Keynesian. Equilibrium dalam perpotongan Keynesian adalah di titik A, yaitu pada saat pendapatan pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang telah direncanakan. Contohnya, anggap saja perekonomian memiliki GDP pada tingkat yang lebih tinggi ketimbang tingkat equilibrium, seperti tingkat Y1. Pengeluaran yang direncanakan E1 lebih kecil dari produksi Y1, sehingga perusahaan menjual lebih kecil dari yang diproduksi. Perusahaan lalu menambah barang yang tidak laku ke dalam stok persediaan. Kemudian kenaikan persediaan yang tidak direncanakan ini mendorong perusahaan untuk memberhentikan pekerja serta mengurangi produksi. Akibatnya akan menurunkan GDP. Kemudian proses akumulasi persediaan dan turunannya pendapatan yang tidak diharapkan ini terus berlangsung sampai pendapatan Y turun ke tingkat equilibrium. Kenaikan belanja pemerintah dalam perpotongan Keynesian. Kenaikan belanja pemerintah sebesar delta G meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah itu untuk semua tingkat pendapatan. Equilibrium bergerak dari titik A ke titik B dan pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2. Di sini kita lihat bahwa kenaikan dalam pendapatan delta Y melebihi kenaikan belanja pemerintah. Jadi kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan. Tingkat bunga investasi dan kurva IS. Perpotongan Keynesian membuat asumsi yang menyederhanakan bahwa tingkat investasi yang direncanakan adalah tetap. Investasi yang direncanakan tergantung pada tingkat bunga R dan hubungan di antara keduanya dapat ditulis I sama dengan I dalam kurung R. Lanjut, kebijakan fiskal dan kurva IS. Kurva IS menunjukkan tingkat bunga berapapun. Tingkat pendapatan yang mendorong pasar barang menuju equilibrium. Tingkat pendapatan tergantung pada kebijakan fiskal. Kurva IS menunjukkan kombinasi dari tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium dalam pasar uang dan pasar jasa. Kemudian pasar juga dapat mengaruhi dana pinjaman untuk kurva IS, yaitu dengan rumus Y min C min Y dalam kurung Y min T min G sama dengan I dalam kurung R. Kemudian kurva LM. Kurva LM dapat menyatakan hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Hubungannya dapat dilihat pada teori tingkat bunga. Dapat juga disebut sebagai teori preferensi likuiditas. Keynes dalam The General Theory menjabarkan pandangannya tentang tingkat bunga yang ditentukan dalam jangka pendek. Likuiditas adalah teori preferensi likuiditas. Di teori ini, ia menyatakan bahwa tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan uang dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling liquid atau uang. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan bahwa adanya keseimbangan uang real dengan uang real yang tetap, yaitu M per P pangkat S sama dengan M per P. Di mana di sini yaitu M merupakan jumlah uang yang beredar, P tingkat harga, M atau P penawaran, M per P penawaran keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas dapat menegaskan bahwa tingkat bunga adalah salah satu determinan dari berapa banyak uang yang ingin dipegang orang. Alasannya adalah bahwa tingkat bunga merupakan biaya oportunitas dari memegang uang. Rumus keseimbangan di sini yaitu M per P pangkat D sama dengan L dalam kurung R. Di sini L dalam kurung R menunjukkan bahwa jumlah uang yang diminta tergantung pada tingkat bunga. Penawaran dan permintaan akan keseimbangan uang real dapat menentukan tingkat bunga yang akan muncul di perekonomian, yaitu tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan pasar uang.
Di sini kita lihat kurva pendapatan permintaan dan kurva LM. Di bagian A, pasar untuk keseimbangan uang real. Di sini menunjukkan bahwa pasar keseimbangan uang real yaitu kenaikan pendapatan. Di sini juga kenaikan pendapatan dari Y1 ke Y2 dapat meningkatkan permintaan uang dengan demikian menaikkan tingkat bunga dari R1 ke R2. Di bagian kurva LM, kalau jika kita lihat di sini kurva LM itu yaitu untuk meringkas hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi juga tingkat bunga. Interpretasi persamaan kuantitas kurva LM. Kurva permintaan agregat dan dari teori kuantitas uang dengan persamaan kuantitas MV sama dengan PY. Dengan asumsi bahwa perputaran uang P adalah konstan, ya, yang artinya untuk setiap tingkat harga P, jumlah uang yang beredar M dengan sendirinya menentukan tingkat pendapatan Y. Karena tingkat pendapatan tidak bergantung pada tingkat bunga, maka teori kuantitas ekuivalen dengan kurva LM vertikal. Di sini kita lihat teori fluktuasi jangka pendek. Dalam diagram skematik tersebut dapat menunjukkan bahwa bagian yang berbeda dari teori fluktuasi jangka pendek yang disatukan. Perpatokan Keynesian menjelaskan bahwa kurva IS dan teori preferensi likuiditas menjelaskan kurva LM. Kurva IS dan LM bersama-sama menghasilkan model IS-LM yang menjelaskan kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat adalah bagian dari model penawaran agregat dan permintaan agregat yang digunakan para ekonom untuk menjelaskan fluktuasi aktivitas ekonomi jangka pendek. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.